Pada saat itu keduanya kemudian membuat kesepakatan, yang mana diantaranya adalah kesepakatan jika suatu saat istrinya meminta cerai, maka istrinya itu tidak berhak mendapatkan harta apapun dari sang suami. Kisah nyata kali ini berasal dari Karawang. Kisah nyata ini baru saja terjadi sehingga membuat heboh masyarakat, khususnya warga Karawang. Kisah ini bermula ketika seorang istri yang ingin mengeksekusi suaminya dengan membuat skenario seolah-olah sang suami meninggal dunia karena dibegal. Dia dengan licik dan tega melakukan hal tersebut dengan melibatkan beberapa eksekutor bayaran. Hal yang paling tega atas skenario tersebut ialah keterlibatan adik dari si pelaku. Motif pembunuhan ini adalah keinginan pelaku untuk menguasai harta dari suaminya. Dan dia ingin menjadi seorang janda yang ditinggal karena suami meninggal dunia, lalu bisa menikah dengan laki-laki selingkuhannya. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kisah nyata yang satu ini? Langsung saja kita bahas di kisah nyata. Setiap pasangan berharap hubungan pernikahan terjalin lama. Namun perselingkuhan menjadi momok yang menakutkan, karena dapat memicu retaknya rumah tangga, bahkan dapat menghancurkan rumah tangga. Sudah seharusnya setiap pasangan saling menjaga agar rumah tangga terjalin lama, sampai waktu itu telah tiba. Arif Sriono, seorang karyawan pabrik di Karawang, Jawa Barat, ternyata menyimpan cerita kelam. Sempat diduga menjadi korban pembegalan, ternyata Arif tewas di tangan seorang pembunuh bayaran. Mirisnya, dalang dari pembunuhan ini diotaki oleh sang istri sendiri, yakni Osi Klaranita dan adik iparnya. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share cerita ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga mengetahui bahwa kisah nyata ini ada di kehidupan kita. Di suatu daerah, tepatnya Desa Adimulyo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Di sana ada seorang laki-laki yang bernama Arif Sriono yang usianya 33 tahun. Arif ini merupakan putra dari orang terpandang di tempat Arif tinggal, yang mana ayahnya ini merupakan kepala desa. Background dari keluarga Arif ini adalah keluarga yang berkecukupan yang tinggal di desa. Singkat cerita, Arif Sriono menyelesaikan pendidikannya, lalu pergi merantau ke Karawang. Di Karawang, Arif bekerja sebagai seorang karyawan dengan posisi Quality Division di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Penghasilan dari Arif Sriono ini bisa dikatakan lumayan besar, dan Arif bekerja di Toyota sudah hampir 1 dekade. Arif ini orangnya rajin dan ulet. Maka dari itu Arif telah memiliki sebuah rumah yang mana nantinya akan ditempati bersama calon istrinya. Rumah tersebut telah dimiliki Arif jauh sebelum memiliki istri, yang terletak di daerah kawasan perumahan Gria Budiman Asri, Desa Cibalungsari, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Lokasi tersebut tidak jauh dari tempat Arif bekerja. Sejak lama Arif Sriono memiliki penyakit yang bisa dikatakan penyakit parah, yang mana penyakit ini mengharuskan Arif secara rutin melakukan cuci darah di salah satu rumah sakit yang ada di Karawang. Pada saat itu Arif mulai merasa butuh pendamping, karena Arif merasa harus ada yang bisa mendampingi kehidupannya. Kemudian Arif mulai mencari pasangan, seorang wanita yang bisa diajak menikah. Setelah beberapa tahun bekerja sambil mencari calon pasangannya, akhirnya Arif bertemu dengan seorang wanita yang bernama Osi Klaranita Nandatrial, atau biasa dipanggil Osi. Hubungan antara Arif dengan Osi bisa dikatakan berjalan lancar. Setelah beberapa waktu saling mengenal, Arif dan Osi memutuskan untuk menikah pada tahun 2014. Arif pada saat itu melamar Osi. Osi pun menerima lamaran tersebut. Maka dari itu mereka menyiapkan banyak hal untuk pernikahan mereka. Salah satunya adalah perjanjian pernikahan. Isi perjanjiannya kurang lebih seperti ini. Jika suatu saat istrinya meminta cerai, maka istrinya itu tidak berhak mendapatkan harta apapun dari sang suami. Tibalah hari bahagia itu, sekitar pada bulan Mei tahun 2014 mereka menikah. Setelah menikah, Osi langsung diajak Arif tinggal di rumahnya. Dari pernikahannya tersebut, Arif dan Osi diberkahi seorang anak, dan nampaknya kehidupan Arif dan Osi dipenuhi kebahagiaan, kesejahteraan dan keharmonisan. Namun beberapa tahun setelah pernikahan, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, Osi mulai merasa bosan dengan kehidupan rumah tangganya dengan Arif. Begitu juga dengan Arif
yang merasa rutinitas rumah tangganya menjadi monoton. Karena pada saat itu, mereka berdua seperti tidak punya tujuan yang jelas dalam berumah tangga. Atas suasana rumah tangga yang monoton tersebut, Osi akhirnya mencoba untuk mencari kepuasan di tempat lain alias di luar rumah. Pada saat itu, tanpa diketahui oleh suaminya, tiba-tiba Osi berkenalan dengan seorang laki-laki yang membuatnya terpesona dan jatuh hati alias jatuh cinta. Osi pun memilih dan akhirnya memutuskan kehidupannya untuk selingkuh agar membuat dirinya bahagia. Hubungan Osi dengan selingkuhannya semakin hari, semakin mesra. Tidak jarang Osi suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Arif untuk bertemu selingkuhannya. Di sisi lain Arif mulai curiga dengan tingkah laku Osi. Kemudian dengan rasa penasarannya Arif mencari tahu sendiri tentang apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Osi. Setelah sekian lama Arif mencari tahu atas tingkah laku Osi, Arif mendapati Osi selingkuh dengan menemukan bukti sebuah pesan yang ada di smartphone Osi. Atas kejadian tersebut, rumah tangga Osi mulai retak. Sebenarnya, pada saat itu Osi mulai niat berpisah. Namun Osi teringat tentang perjanjian pranikah yang mana, kalau Osi minta cerai maka tidak mendapatkan harta warisan dari Arif. Osi pun berpikir keras, bagaimana bisa mendapatkan harta warisan Arif. Os pun berpikir bagaimana kalau suaminya dihabisi saja, karena kan di perjanjian tersebut, Osi bisa memiliki harta Arif, apabila Osi ditinggal mati oleh Arif. Osi yang sudah hilang akalnya. 2 minggu sebelum kejadian, Osi menghubungi adiknya yang bernama Pandu untuk membuat skenario mengeksekusi suaminya. Namun Pandu menolak untuk melakukannya sendiri, sehingga mereka berencana membayar eksekutor bayaran yang bernama Rizal. Rizal dijanjikan bayaran sebesar 1,5 juta dan motor suaminya jika tugasnya selesai dalam mengeksekusi suaminya. Rizal mendengar penawaran tersebut, sang tertarik dan menyetujui tawaran dari Osi. Tibalah malam itu, pada Senin 8 Januari tahun 2024, tepat di pinggir irigasi Sasak Misral, Dusun Pasir Panjang, Desa Cibalongsari, Kecamatan Kari, Kabupaten Karawang. Pandu menghubungi Arif Sriono untuk meminta bantuan karena motor yang dikendarainya mogok di tengah jalan. Arif yang mendengar hal tersebut dan tidak ada rasa curiga, langsung pergi ke lokasi yang telah dikatakan adik iparnya. Sampai di lokasi Arif baru mengetahui ternyata Pandu tidak sendiri, melainkan berdua dengan Rizal. Beberapa waktu kemudian, mereka bertiga hendak pergi, namun Rizal sempat pindah berboncengan dengan Arif yang mengendarai motor sambil menyetak motor Pandu. Tibalah pada daerah yang sepi penduduk, Pandu dan Rizal melancarkan aksinya. Rizal yang duduk di belakang Arif langsung menikam bagian leher Arif. Arif sempat menangkis tikaman Rizal hingga terjatuh dari sepeda motor. Namun perlawanannya runtuh ketika Pandu menyerang Arif menggunakan celurit. Arif mulai kelelahan karena celurit Pandu mengenai dada dan perutnya. Arif pun meninggal di lokasi kejadian. Setelah memastikan Arif tewas, Pandu dan Rizal meninggalkan lokasi lalu membawa motor korban. Kejadian tersebut terekam kamera warga.